Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beraka Pratama, NPM 2021020003. Kelas C Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam, yaitu kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan secara terminologi. Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan, ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu hukum pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Yang kedua, menetapkan hukum atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak ada memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sebetulnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.